Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gue Narendra. Dan kali ini gue lagi main di boothnya Aion. Karena Aion ngebawa salah satu line up terbarunya nih. Ini adalah Aion V. Dan mobil ini itu menarik banget. Makanya mari kita bahas lebih dalam. Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Nah, kalau kita lihat dari segi eksteriornya, mobil ini tuh kelihatan rugged banget Sobat Setir. Dia tuh terinspirasi sama dinosaurus, lebih tepatnya sama T-Rex. Makanya mukanya kayak mirip sama dinosaurus gitu. Bagi sebagian orang sih ngeliatnya kayak gitu. Tapi kalau gue sih ngeliatnya dia lebih ke elegan, futuristik, classy, tapi nggak berlebihan. Nice banget sih. Kalau kita lihat lampunya juga dia sudah menggunakan ion lighting. Dan dia ada 2 buah DRL di sini yang tadi gue bilang. Jadi kelihatannya kayak entah cakarnya atau taringnya, tapi ya memang ada influence dinosaurusnya sih. Dan kalau kita lihat di sini dia untuk lampu dekat dan lampu jauhnya sudah full LED semua. Ini menggunakan kayak mini proyektor gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kayak kebagi 7 gitu Sobat Setir. Ini sih jaminan terang ya, karena lampu-lampunya Aion tuh semuanya pada terang-terang semua gitu. Nice banget. Dan kalau kita lihat di sini ada ejaan AION, karena kan memang di Indonesia Aion tuh ngejual 2 produk ya. Ada Aion dan ada Hype-Tech, dan ini tuh masuknya keluarganya Aion. Nice banget. Di sini ada aksen plastik hitam yang memberikan kesan dia tuh jadi kayak dinosaurus yang lagi senyum, kayak gitu. Dan di depannya juga ada kamera depan. Di atas grill tertutup karena full elektrik. Di bagian bawah ada grill terbukanya. Tuh, dan di sini ada radar-radar nih untuk sensornya. Di atas juga ada untuk ADAS-nya. Nice banget. Desainnya sih lucu ya, mengingatkan kita sama brand dari Eropa. Suka sih gue. Nah, kekerenannya nggak hanya di bagian depan aja, karena di bagian samping juga nggak kalah keren. So, kita intip bagian sampingnya. Let's go. Nah, desain ruggednya itu juga ngikut sampai ke bagian samping nih, Sobat Setir. Kalau kita lihat, di sini kayak ada overfender plastik gitu berwarna hitam, jadi dia beda warnanya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada sebuah charging port dengan baterai berkapasitas 75,3 kWh. Tapi nanti kita bahas lebih dalam ya. Lanjut lagi, kalau kita lihat by design, dia tuh emang kelihatan panjang dan lumayan tinggi, Sobat Setir. Untuk gagang pintunya dia modelnya yang celup ke dalam gini, jadi tentunya aerodinamikanya lebih baik juga. Terus kalau kita lihat di bagian samping spion, di batang spionnya ini juga terdapat sebuah kamera, karena pastinya mobil ini memiliki kamera 360. Nah, kalau kita lihat lagi di bagian roof railnya, nah ini desainnya unik ya, dia bukan yang model ketanam ke bawah, tapi dia yang kayak muncul ke atas gitu Sobat Setir, kayak rambut mohawk gitu ya. Dan ini sih kelihatannya beneran nih, bukan aksesoris doang gitu. Nah, sama juga dengan gagang pintu di bagian belakang. Nah, ini nih, quarter panel belakang ini yang gue bilang sekilas mirip sama sebuah kendaraan asal Eropa gitu. Ya, coba Sobat Setir kalau tahu gue referensinya ke mobil apa, tulis di kolom komentar di bawah ya. Ada bendera-benderanya juga lagi, jadi makin mirip nih. Dan kalau kita turun ke bawah, kita lihat velgnya desainnya juga menarik. Dia tuh kayak palang-palang gitu, dan di ujungnya ada kayak huruf kayak U gitu ya. Dia two tone, silver, dan hitam. Ukurannya juga besar, ini di ring 19, dibalut dengan ban berukuran 225 45 ring 19 dari Maxxis Victra Sport 5. Maxxis Victra ya, buat mobil ya. Keren. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke bagian belakang. Let's go. Nah, bergeser ke bagian belakang, lampu belakangnya ini juga senada dengan lampu depannya nih Sobat Setir. Tuh, model yang kayak gitu ya. Dan ini juga sudah full LED, lampu rem, lampu kecilnya, lampu sennya, lampu mundurnya, semua udah set di situ LED. Kemudian di atas ini kita mendapatkan sebuah rear spoiler dengan high mount stop lamp juga. Ada rear defogger dan rear wiper tentunya. Dan kalau kita lihat di sini ada tulisannya AION, sama juga dengan di bagian depan. Dan di sini ada V, karena ini adalah Aion V gitu. Dan kalau kita geser lagi ke bawah, desain bumpernya tuh sederhana aja sebenarnya. Dia kelihatan clean, tentunya nggak ada knalpot, ada rear defogger di bagian bawah, dan ada reflektor, serta sensor-sensoran. Dan di sini ada kamera belakang, karena dia balik lagi memiliki kamera 360. Seperti itu Sobat Setir. Nah, kalau Sobat Setir lihatnya angle gue nih segini. Wah, ini sih mirip nih sama yang tadi gue referensikan. Nice banget. Oke, kalau gitu kita bahas mengenai motor listrik dan baterainya. Yuk.
Nah, ngebahas mengenai motor listriknya, mobil ini itu menghasilkan tenaga di 150 kW dan torsinya di 240 Nm dari sebuah motor listrik nih Sobat Setir. Jadi ya memang bisa dibilang angka segitu tuh lebih dari cukup sebenarnya untuk penggunaan hari-hari, karena 150 kW itu mau dipakai untuk antar anak sekolah, atau kita mau pakai pergi kantor, atau kita mau pakai road trip juga, itu pasti lebih dari cukup karena tenaganya besar. Dan baterainya sendiri memiliki kapasitas di 75,3 kWh nih. Dan dia juga sudah support AC maupun DC charging. Untuk DC fast chargingnya itu udah dari 30 hingga 80% hanya membutuhkan waktu sekitar 16 menit aja Sobat Setir. Dan range-nya itu di 602 km NEDC. Nah, sekarang saatnya kita masuk, kita intip bagian interiornya. Yuk, let's go! Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Nah, masuk ke row 2 lebih dahulu, itu paling bijak nih di Ion V ini. Kenapa? Karena row keduanya itu gila-gilaan Sobat Setir. Kita mulai bahas dari posisi duduknya dulu. Di depan ini adalah posisi berkendara gua dengan tinggi badan gua di 170 cm. Gua mendapatkan legroom sekitar 15 jari. Legroom 15 jari nih. Gua mendapatkan headroom sekitar, kalau panoramiknya dibuka ya, 10 jari. Jadi itu aja udah spacious banget. Tuh, mantep kan? Kemudian di belakang ini kita dapat apa aja fiturnya. Yang pertama kita dapat meja nih untuk penumpang belakang kiri. Dan ini adalah meja yang sama, meja yang kokoh seperti yang digunakan di Hi-Tech HT Sobat Setir. Untuk jok row keduanya ini bisa di recline lagi, jadi bisa lebih rebah lagi. Tuh. Nah, bisa lebih rebah lagi. Dan ini jadinya jauh lebih nikmat Sobat Setir. Kemudian di sini juga terdapat sebuah armrest dengan 2 buah cup holder dan penyimpanan terbuka. Untuk fitur safety-nya, dia sudah terdapat seat belt 3 titik sebanyak 3 buah untuk penumpang kiri, tengah, dan bagian kanan. Headrest juga ada 3-tiganya adjustable untuk penumpang di row kedua ini. Dia juga sudah support ISOFIX, jadi untuk bawa bayi tentunya lebih nyaman. Dan ada satu lagi keunggulannya, yaitu si sofa mode-nya. Jadi joknya itu bisa dibikin ala sofa. Dan kalau kita hitung nih, equivalent size-nya itu sama kayak kasur berukuran king. Gimana caranya? Kayak gini nih caranya. Nah, ini dia Sobat Setir. Langsung jadi sofa mode. Sebenarnya caranya gampang. Jadi headrest depan kita copot, kanan kiri. Terus kita majuin, kita rebahin deh. Nah, jok belakangnya kita kasih recline lagi. Yang ini juga kasih recline lagi. Oke. Terus kita bisa relax di sini. Tuh. Ini dia yang tadi gue bilang ukurannya kayak king size. Wah. By the way, ini sedikit cerita, gue pernah bawa Hi-Tech HT, gue charge dengan keadaan gue bikin kayak gini, ketiduran Sobat Setir. Bener-bener nyaman banget, karena emang bener nyaman, bahkan mau nginep di mobil pun juga tetap nyaman gitu. Dan ada satu fitur lagi, yaitu si kulkas. Nah, dia tuh punya kulkas di sini. Ini fridge, bahkan ada minumannya di dalam, minuman kaleng. Tuh. Jadi kita beneran bisa relax di dalam mobil sambil minum minuman dingin, atau kita mau naruh es krim dan sebagian macamnya itu bisa di sini. Emang top banget. Oke, kalau gitu kita move ke depan, kita bahas mengenai row pertama. Let's go. Nah, di row pertama kita langsung bahas mengenai desainnya dulu nih Sobat Setir. Desainnya ini udah ciri khas EV, dia berlapis gitu, atas bawah. Yang atas ini dia soft touch tapi not really soft. Kalau yang ini beneran soft nih. Tuh, tapi ini tetap soft touch tuh. Gitu. Dan di tengah-tengahnya ini ada kayak aksen motif-motif gitu, dan dia bisa nyala. Nice banget. Sama kayak Hi-Tech HT, dia nggak dapat sebuah glove box untuk memberikan space yang lebih lagi nih di deputy chair kalau bahasanya si Ion ini, alias penumpang kiri depan. Nah, kalau kita lihat head unitnya. Nah, ngebahas masalah head unitnya. Nah, ini dia homepage-nya. Dia ada gambar gitu kayak gelombang gitu, dan ini juga bisa diganti-ganti Sobat Setir. Kalau kita langsung main ke menunya, di menunya itu ini kayak shortcut menu gitu ya. Dia tuh ada music, ada App Store, ada OTA. Dia juga sudah support Apple CarPlay untuk music, Bluetooth, dan segala macam itu juga bisa diatur dari sini. Nah, di bawah sini tadi kan ada shortcut bars. Ini bisa buat ngunci mobil. Ini untuk kamera
360-nya. Terus kalau kita geser-geser, karena dia 360 dan dia sudah canggih nih, makanya dia bisa ngikut nih, tuh, sesuai dengan angle kita. Kemudian berlanjut lagi, ini untuk pengaturan AC juga bisa dari sini, sobat setir. Oke, ini close dulu. Nah, pengaturan AC kanan kiri, untuk hembusannya, fan-nya, ataupun untuk suhunya juga bisa kita atur. Tuh, nice banget ya. Dan kalau kita geser lagi, di sini ada pengaturan shortcut untuk si joknya. Nah, ini tuh berbagai macam juga. Kita bisa ngatur seat positionnya, tuh, angle rebahnya, recline-nya, naik turunnya, terus maju mundur. Dia juga bisa dikasih memory seat gini ya. Terus bisa jadi front double bed. Ini tinggal shortcut aja, tinggal kita pencet, maka dia akan jadi si kasur tadi yang si king size itu. Juga bisa kita atur si deputy chair-nya atau penumpang row pertama yang ada di sebelah kiri, itu juga sama pengaturannya. Di sini juga bisa ngatur outside rear view mirror, ventilate and heating seat-nya dari si deputy chair sama main chair juga bisa ada di sini. Tuh, kipasnya kita mau panas dingin atau kita mau pakai smart, jadi dia bisa ngatur sesuai dengan keadaan yang lagi kita di jalan gitu. Nah, dia juga ada massage seat. Ini kita bisa body stretching, back relax, back relief, waist relax, relax upper back. Ini untuk baik si deputy chair tadi maupun si main chair-nya gitu. Dan kekuatannya juga bisa diatur, mau gentle, standard, atau kita mau strong. Oke, itu tadi baru sampai ke jok. Sekarang kita lanjut lagi ke pengaturan mobilnya. Nah, karena ini dia buttonless, jadi kebanyakan pengaturan itu ada di sini semua, sobat setir. Ini kita bisa ngatur jendela, tailgate, sunshade mau buka atau tutup, door lock, window lock, itu bisa kita atur dari sini semua. Untuk lighting system juga kita bisa ngatur untuk sistem lighting yang di lampu depan, mati nyalain itu bisa dari sini, adjust tinggi rendahnya dari sini, rear fog lamp dari sini, DRL pengaturannya juga bisa dari sini. Kemudian kita bisa ngatur ambient light, kita mau single color atau follow the driving mode. Kita mau single color, pilihan warnanya macam-macam, brightness-nya juga bisa diatur. Terus dia juga bisa disco mode alias the ambient lighting flashes with the music rhythm. Itu juga bisa kita atur. Lanjut lagi ke smart cabin, tadi ini kita bahas. Terus di sini ada Adigo Smart Driving. Ini tuh ADAS-nya, berbagai macam pengaturan, ada forward collision prevention, ada rear collision warning, ini di bracket Adigo rear safety ya, ada blind spot detection dan cross driving alert, ada lane keeping-nya juga. Jadi bisa dibilang ini lengkap banget dan ini udah semi autonomous driving. Bisa sendiri sobat setir. Nice banget. Kemudian di sini ada driving energy consumption. Nah, ini untuk urusan kelistrikannya. Chassis power ini kayak auto hold, ESP dan segala macamnya. Ini ada body accessories, bisa wireless charging on and off. Fridge-nya bisa kita atur juga, running mode, mau disable, bisa mau di heating juga bisa, freezing juga bisa. Jadi dia bisa jadi pemanas juga nih buat bawa makanan panas gitu ya. Cocok emang buat camping. Nah, ini adalah pengaturan driving mode. Kita bisa pakai comfort, sports, atau kita mau power safe gitu. Dan untuk si energy recovery juga bisa kita atur nih, mau off, weak, atau medium. Nice. Berlanjut lagi ke bagian bawah sini nih. Dia ada ventilasi AC, jadi AC itu di bawah sini. Terus ada wireless charging, dan ini kita bisa buat naro-naro barang. Dan dia tuh bahannya yang nggak licin nih. Jadi seharusnya handphone kita tuh nggak akan lari-lari nih, sobat setir, kalau kita taruh di sini. 2 buah cup holder. Ini tadi udah kita bahas, si kulkas. Nah, untuk setirnya sendiri, dia juga bahannya enak nih dipegang nih. Dan dia desainnya sih simple banget, cuman 2 spokes aja dengan 2 buah multifunction button. Tuh. Nice ya. Dan ada 2 buttons lagi nih sobat setir. Ada untuk shortcut atau voice command, ada untuk audio teleponi. Gitu. Nice. Wah, ini sih penasaran sih. Besok kita cobain tapi ntar ada di video terpisah aja ya. Cobain nih. Enak seharusnya. Oke. Nah, sobat setir, sekian review dari Ion V. Mobil yang menarik banget. Kalau kita lihat dari spesifikasinya juga dia baterainya besar, range-nya jauh, terus di interiornya juga mendapatkan kemewahan ala Ion gitu ya. Ala Ion dan ala high-tech. Semakin gak sabar buat cobain mobil ini. Tapi sebelumnya, gue mau info juga ke sobat setir bahwa mobil ini tuh pilihan warnanya macam-macam banget. Untuk warnanya, dia tuh macam-macam. Ada sunset orange, ada galaxy blue, ada wilderness sand, ada sea fluorescent gray, ada Arctic White, ada Holographic Silver, ada Night Shadow Black. Dan untuk yang two-tone, itu ada Sunset Orange plus White Roof, dan Galaxy Blue plus White Roof. Dan warna interior juga beda-beda nih, ada 3 opsi. Ada Black Brown Interior, Black Beige Interior, sama Black
black interior. Jadi dia black on black gitu, kayak unit yang lagi kita review ini Sobat Setir. Dan untuk harganya sudah tertulis di sini, harga di bawah 499 juta. Ini harga pre-book nih ya. Jadi belum harga finalnya. Tapi kalau kalian beli sekarang, estimasinya harga itu di bawah 499 juta. Gimana menurut kalian? Worth it atau enggak? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke Sobat Setir, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. T-Rex, makanya mukanya kayak kayak gitu ya.